Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Isai wabarakatuh. kabar taka ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, yang lain pada liburan, hari ini kita masih ada di tahap materi yang kemarin belum sempat kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan presentasi materi kita dulu. Kita mulai saja. Baik, adapun judul modul di pagi hari ini yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini merupakan tatap maya ketiga dari orientasi bersama orientasi berarti keempat, yaitu kekuatan pemahaman dua. Nah, seperti biasa, sebelumnya kesepakatan kita terlebih dahulu yaitu Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, lakukan klik raise hand jika sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk kita di pertemuan tatap maya kita ini, karena kita tidak tahu jaringan di satu tempat seperti apa. Kita kondisikan aja ya Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan reflektif. Nah, capaian akhir dari pelatihan ini yaitu guru mampu merefleksikan dapat dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran khusus dari modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam modul itu ada beberapa refleksi. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan model-model refleksi yang ada di modul di LMS. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, jadi tatap maya kita 1 jam pelajaran ini kita sifatnya kayak seperti berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi waktunya cuma sedikit, 1 jam saja. Nah, agendanya itu analisis dan refleksi. Ada yang masuk? Sebentar, saya dulu sepertinya ada yang masuk. Saya terima dulu. Adapun agenda hari ini yaitu menganalisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menganalisis. Nah, ada beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Dan di sini saya sudah menyiapkan Jamboard yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan masuk ke Jamboard. Kemudian saya akan share ke, ini sempat saya buat sendiri tadi pagi.
Karena kalau kita pakai Figma dia melayang-melayang kayak kemarin, jadi saya bikin sendiri di Jamboard ini. Bapak Ibu bisa share di sini. Semoga bisa. Bismillah. Silakan dibuka kolom chatnya. Di sana ada link yang saya share. Semoga bisa masuk di sini. Silakan Bapak Ibu. Jika ada kendala, silakan dipaparkan. Pak Rijal belum masuk ya? Belum ya. Silakan Bu Ningsih. Ada pertanyaan Kak? Enggak, ini saya pakai HP. Kendalanya nggak bisa dipakai nulis kekecilan. Oh gitu ya. Gimana ya? Saya tulis di Oh, mana? kalau nggak bisa di chat aja boleh, bisa Kak? Di chat iya. ini, di chat Google Meet. Oke. Nanti saya tampilkan layar pertanyaannya sebentar. Oke. Bu Fasil, itu kita ngeklik itu ya, pulpen ya? Iya, iya Oma. Sebentar, saya cek coba lagi. Klik yang di sini yang di pulpen ya betul. Atau ini yang sticky note, ini sticky note. Sticky note itu sebelah mana? Yang di bawahnya ini saya tunjuk. Coba lihat layar dulu, perhatikan layar. Saya tunjuk ini sticky note. Yang paling ujung ya? Ini yang gambar kertas, ada gambar kertas. Oh iya, sticky note. Diklik aja sticky note-nya, silakan menulis. Ambil warna yang Oma suka. Oh gitu. Ya. Sepertinya Oma sudah lupa ya Jamboard. Lupa asli. Waktu guru penggerak sering kita lakukan. Oh, ditulis iya, namanya ya Bapak Ibu. Kita masih di pertanyaan nomor 1. Nanti bisa membaca bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Ini terus kalau sudah dapat jam itunya, kicknote-nya, kita tinggal ketik gitu kah? Iya Mas, silakan langsung diketik. Kursornya itu kedap-kedip itu tandanya boleh menulis. Tulis dulu namanya, kemudian ketik apa yang ingin ditulis, kemudian simpan. Klik simpan. Oh, gitu. Ya. Susahnya. Siapa ini? Selama mengikuti pembelajaran ada beberapa template refleksi ini, tulisan dari Ibu Desi. Bu Desi kalau sudah nomor 1 boleh beralih ke nomor 2. Ada tanda panah di atas, silakan diklik tanda panah. Ada pertanyaan nomor 2 di situ.
Di sini sudah ada Ibu Desi. Kalau Bu Desi ini jawab pertanyaan yang kedua ya? Iya Bu, soalnya nggak bisa dijadikan satu, nggak muat anunya. Kalau yang kedua layarnya di sebelah. Oh, bukan. Oh, masih Itu masih kan pertanyaan nomor 1 ya, Ibu Desi ya? iya, cuma mau Oh, iya. langsung semua satu sticky note itu nggak muat dia. Oke, Anunya oke, terbatas siap. katanya. Iya, 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 iya. Ini lanjut ke nomor 2. Oke. Yang lain apakah ada kendala? Pak Budi baru namanya belum ada isinya. Kalau Kaning sih boleh di kolom chat aja ya. Lihat pertanyaannya, kemudian langsung aja jawab di kolom chat. Kok nggak bisa sih ngetik lagi ya? Ini ada namanya Oma ini keluar. Iya, tapi meneruskan tulisannya kok nggak jalan ya? Kok cuman sedikit aja ya? Bu Pasil, Ya. di sticky note itu kayaknya ada batasan huruf ya? Iya, Iya, betul iya. sekali Pak. Nggak apa-apa Bisa berulang kali kita ngetik. Enggak, kalau nggak muat, ambil lagi lembaran berikutnya, Pak. Oh iya ya, Oh disambung gitu. berikutnya. Oke, Ya, sip. ya. Oke. Di save dulu ya. Simpan, nanti terlempar kertasnya, baru Oma ambil lagi kertas baru. Oh gitu, baiklah.
Kalau sudah bisa selesai nomor 1, bisa berikutnya ya ke nomor 2. Ini seperti di layar, ada tanda panah di atas, bisa diklik, itu pertanyaan nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya mana, Neng? Ya, klik panah yang di atas, Oma, yang samping. Coba naik ke atas, ada tanda panah, itu diklik aja, ada pertanyaan nomor 2 di situ. Tanda panah di sebelah Atas kanan atau kiri? atas. Coba Oma lihat kembali layar. Oh, kembali ke Google layar Meet. ya. Ya, coba lihat Google Meet. Ini, yang ini. Diklik ini, ada nomor 2. Ulangin. Ini kan, ini nomor 1, ada panah di sini. Oh, itu, iya. Nah, Tanda ini. Yo, ini. ya, ada nomor 2 di situ. Ya. Oke.
Ada 6 pertanyaan ya, kalau tidak salah Bapak Ibu. Enggak, saya cek. Ya, ada 6 pertanyaan. Kalau sudah, silakan buka slide selanjutnya. Ada pertanyaan di sana.
Nah, di layar ini pertanyaan kedua, Kak Ningsih. Bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Jadi ada kacamata interajen Pak. Ini punyanya Pak Budi, saya tidak ngerti yang mana yang pertama. Lembarannya pertama dan kedua. Nanti Pak Budi sendiri yang atur ya. Kok acak Bu Fasil itu? Itu sudah yang saya tidak ngerti yang mana yang pertama itu ya. Nanti Bapak yang anu aja. Itu kalimatnya bersusun aja Bu Fasil itu. Oh iya iya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi selama ini Bapak Ibu menggunakan penulisan refleksi seperti apa? Pertanyaan nomor 3, Dek. Pertanyaan nomor 3, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal apa saja yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jadi ada 2. Hal apa yang berkaitan
hal apa yang lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Kemudian apa yang menjadi tantangannya? Oke. Di sini sudah ada di kolom chat nomor 1 dan nomor 2. Halo Bu. Siapa sanggar itu? Siapa bikin sanggar? Nenek minta di.
Kalau sudah pertanyaan nomor 4, ada pertanyaan nomor 5. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nah, di sini Kak Ningsi sudah menjawab hingga nomor. Ini nomor 3, nomor berapa ini Kak? Nomor 3 ya Kak? Hal yang lebih Nomor baik. 3, nomor 3. Saya nggak tahu ini jawabannya karena saya nggak terlalu. Mudah-mudahan aja nyambung ya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menuliskan refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yuk kita isi ke 5 lagi, kemudian terakhir ke 6. Ini kayaknya sudah, Bu Desi sudah deh sampai nomor 6 ya. Nomor 5 dulu Dek, soalnya nomor 5 Dek Tabe. Oke, nomor 5 ini Kak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Bagaimana seharusnya Bagaimana saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? menulis lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Lama dulu kalau anaknya dikasih taruh di luar hilang, orang tahu sepatu mah. Itu tadi pegang di luar aja. Saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi.
Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam dari Bagaimana saya menulis refleksi lebih baik lagi? ya. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi yang lebih tajam dan mendalam untuk diri sendiri? Di sini sudah ada nomor 4 ya. Oma sudah sampai nomor berapa, Oma? Nomor 2, nomor 3. Nomor 4. Framework. D nomor 6, D.
Oke, nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya Menjadi guru PJOK jadi yang guru reflektif. PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Dan siapa yang bisa membantu saya? Oke, thank you. Iya, sama-sama. Baik, kita sambil menunggu yang lain. Di sini yang saya lihat duluan selesai ada Ibu Desi. Ibu Desi ada? Ada. Silakan Ibu Desi. Yuk kita Bu Desi bacakan dulu nih apa nih yang Bu Desi tuliskan di nomor 1. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang di nomor 1, saya menulis selama mengikuti pembelajaran, saya menulis refleksi menggunakan template atau rubrik refleksi yang ada di modul 1.1. Itu ada beberapa macam rubrik untuk penulisan refleksi. Jadi itu memudahkan saya untuk mengerjakan refleksi yang diminta modul dari 1.1 sampai 1.3. Kemudian kapan biasanya saya menulis dan apa aja yang saya tulis? Biasanya saya menulis refleksi itu setelah pertemuan tatap maya, kemudian selesai pembelajaran modul semuanya, baru saya refleksi menggunakan rubrik yang ada. Kemudian apa yang ditulis, karena sangat membantu rubrik itu, jadi ya misalnya pertanyaan apa, saya tinggal lanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan dari rubrik refleksi itu.
Itu Bu. Baik. Lanjut nomor 2. Nomor 2, sebentar. Oke, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Setiap saya menulis, merasa semangat ya, karena tidak terlalu sulit, karena itu ada rubrik itu, jadi tinggal rubrik mana sih yang mau saya pilih. Tapi di setiap modul sih memang udah ada rubriknya sendiri, jadi saya tinggal mengikuti apa yang sudah diminta, tinggal menambahkan kalimat-kalimat refleksi yang saya buat. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis, dari hasil-hasil diskusi, kemudian pemaparan dari Bu Fasil, kemudian dari teman-teman juga, itu menjadi apa ya, dibuat semacam rangkuman apa yang saya dapat dari materi itu gitu. Dan saya nulis di Canva, jadi menurut saya seru sih nulisnya, karena dari Canva misalnya di rubriknya ada tiga macam pertanyaan, saya cari di Canva yang model mind map 3 pertanyaan juga ya, jadi saya tinggal ketik sesuai dengan dengan rubrik refleksinya itu. Kalau dari saya, makanya saya di situ tulis keseluruhan dengan cara yang menarik. Iya, betul. Oke, kita lanjut nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kalau secara yang lebih baiknya itu pasti ya, karena sebelumnya saya nggak pernah refleksi melalui tulisan. Jadi dengan adanya modul ini saya tahu, oh ternyata refleksi itu seperti ini. Jadi dengan rubrik itu, walaupun mungkin bukan hanya di modul ini ya, saya mungkin bisa pakai rubrik refleksi itu di pembelajaran saya mungkin di saat mengajar. Lebih baiknya ya, jadi saya udah sedikit bisa menulis refleksi. Kemudian untuk tantangannya ya tidak, mungkin ada beberapa yang mungkin saya masih bingung harus menulis apa ya, walaupun mungkin sudah ada rubriknya. Jadi terkadang ada beberapa materi yang di modul ini aja saya harus tulis dulu gitu, kira-kira apa ya yang bisa saya refleksikan, seperti itu. Jadi harus saya tulis juga dulu, baru saya bisa ngetik secara langsung gitu. Saya ya bikin draft-draftnya dulu gitu. Iya. Jadi masih agak sulit. Oke, lanjut. Yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri. Tadi mungkin sudah ada saya singgung sebelumnya, dengan rubrik refleksi ini memang sangat membantu menulis, karena kita tinggal melanjutkan apa yang sudah ada pertanyaannya, jadi kita kan tinggal melanjutkan kalimat berikutnya gitu ya, dengan disesuaikan dengan modul yang ada. Kemudian seperti apa tulisan kalau secara mandiri, mungkin kalau dari 10 saya bisa menilai 7-8, karena kan saya tinggal ngikutin aja ya, bukan yang membuat sendiri gitu, jadi nggak bisa juga dinilai sempurna, karena kan saya tinggal mengikuti aja gitu sih kalau dari saya. Kemudian yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa, bagaimana seharusnya, mungkin saya harusnya nggak menggunakan template lagi kali ya, jadi maksudnya seharusnya udah bisa menulis lagi walaupun tidak ada rubrik refleksi. Jadi refleksi itu benar-benar berdasarkan apa yang ada pada diri kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar dapat bantuan dari si rubrik refleksi ini. Ya, keterampilan apa yang dibutuhkan, yang pasti menulis, dan kemampuan untuk menilai diri sendiri, itu sih keterampilannya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Melalui pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3 itu udah
sangat membantu membuat saya untuk merefleksikan diri yang pertama, kemudian menggunakan apa ya, reflektif kan dia bisa merefleksi diri sendiri, kemudian bisa menjadi guru yang berpusat pada peserta didik, menggunakan aset yang ada, yang pokoknya semua modul yang ada. Jadi dengan mempelajari itu, mudahan kedepannya saya bisa menjadi guru yang PJOK yang reflektif. Kemudian siapa yang bisa membantunya, bisa berkolaborasi atau mau sharing sama teman-teman guru PJOK juga, atau mungkin bisa membantu minta dinilai oleh teman-teman guru di sekolah walaupun bukan guru PJOK. Dari saya itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi ya refleksi ini bisa kita lakukan bersama teman sejawat juga ya. Selain dari ada beberapa macam bentuk framework di modul, macam-macam rubrik yang bisa kita manfaatkan. Di sini juga kita berkesempatan untuk melatih keterampilan diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dari proses pembelajaran yang sudah kita implementasikan ke peserta didik? Yang kurang dari saya ini seperti apa? Jadi mungkin kita bisa lebih terampil lagi ya. Jangan hanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di dalam rubrik. Mungkin dari rubrik yang ada kita bisa memodifikasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita butuhkan pada diri kita sendiri untuk perkembangan kita ke depannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini saya lihat ada Ibu Ruby. Ibu Ruby ada? Selain Ibu Ruby, ada Oma. Ya, Ibu. Oh, ini Ibu Ruby ya? Oh, ya silakan Ibu Ruby, bisa memaparkan, menjelaskan apa yang Ibu Ruby tuliskan mulai dari nomor 1 hingga ke nomor 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Yang pertama adalah bagaimana saya menulis Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu Ruby, silakan dilanjut. Tadi sedikit terpotong-potong suaranya, silakan dilanjut aja Bu Ruby. Baik. Pertanyaan 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul. Begitu ya yang tanya. Ya. Modul 1.1 hingga modul 1.3. Sama. Gimana Ibu Ruby? Anu ya, terputus-putus ya? Ini refleksi yang saya lakukan bersama dengan karena saya itu termasuk ini selalu meminta pendapat dari rekan-rekan. Biasanya kalau kita jadi saya itu selalu merefleksikan kegiatan yang saya lakukan itu bersama-sama dengan rekan guru. Biasanya itu kemudian kita refleksikan di dalam sudah langsung. Kami melihat pembelajaran itu mana yang berdampak pada murid, kemudian sesuai dengan minat murid atau tidak. Kemudian yang kedua, mana perasaan saya selama
apa yang muncul di pemikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan saya yaitu yang timbul pada diri adalah rasa senang dapat berbagi dengan cara menuliskan refleksi itu. Kita tadi bersama dengan teman-teman guru yang lain sehingga adanya rasa kerjasama, karena untuk kegiatan di TK itu kan biasanya kita sama, lagi kalau dalam satu kelompok itu usianya sama. Untuk pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian, hal apa yang masih menjadi tantangan? Dengan melakukan refleksi pada pembelajaran yang kita berikan pada murid akan menjadikan kita tahu kekurangan guru dalam mengajar. Kemudian hal apa yang menjadi tantangan? Tantangannya yaitu kita harus memperbaiki hal-hal apa yang menjadi kekurangan kita. Selanjutnya untuk yang keempat, pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Dan seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yaitu bisa berupa catatan, pengalaman, dan kejadian saat pembelajaran yang akan kita bahas untuk mencari solusi perbaikan bersama dengan rekan-rekan, terutama setelah kita membuat refleksi tersebut, kemudian kita bersama-sama mencari solusi. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yaitu kemudian saya sebagai guru akan meminta pendapat kepada rekan-rekan guru lainnya untuk melihat catatan refleksi saya, yang selanjutnya meminta pendapat, saran, dan masukan. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru PJOK, mungkin dari sekolah yang lain, untuk melihat dan mempelajari kelebihan dari guru PJOK yang lain untuk saling sharing, untuk berbagi. Dari guru PJOK yang ada di sekolah lain dengan diri saya sendiri. Kemudian, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya akan selalu membuat catatan kecil dalam setiap pembelajaran yang dibuat. Kemudian catatan tersebut dibaca dan melihat apakah tujuan setelah saya kemudian menyusun tindakan dukungan kepala sekolah yang ada sebagai untuk memberikan masukan-masukan terhadap refleksi yang sudah saya. Dari saya mungkin ada masukan-masukan dari rekan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ruby. Di sini Ibu Ruby. Ibu Ruby TK ya? Iya, iya sama dengan saya.
Oh, satu sekolah sama Oma, tapi beda Enggak, sekolah. Oh, enggak ya. beda. Oh iya. Beda. Saya di Sepaku, Oma di Babulu. Oh, sepaku. Saya kira Bertemu di layar Zoom. saya baru tahu kalau ada peserta sepaku juga. Oh iya. Ya, ini refleksi ini bisa kita Ibu Ruby gunakan bukan tidak hanya di dalam pembelajaran PJOK saja, namun semua dalam proses pembelajaran implementasi yang Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran di TK, Ibu bisa menggunakan refleksi. Nah, refleksi ini bisa Ibu juga gunakan bersama teman sejawat yang ada di sekolah, bersama teman mengajar dan sama teman kepala sekolah mungkin ya bisa. Bukan tidak perlu untuk keluar. Tapi kalau memang harus keluar boleh, bisa juga. Kemudian di modul juga ada beberapa model refleksi. Di sana kita bisa memanfaatkan banyak sekali model refleksi. Ya mungkin tinggal kita memodifikasi berdasarkan apa yang kita butuhkan dari diri kita untuk meningkatkan apa yang sudah kita implementasikan bersama peserta didik, agar proses pembelajaran yang kita sudah terapkan ini betul-betul berpusat kepada peserta didik. Baik, Bapak Ibu, di sini kita beralih ke chat. Sebelum chatnya hilang, karena kalau di Jamboard masih kelihatan, walaupun sudah di Zoom-nya sudah ditutup, tapi chat ini bisa hilang. Maka dari itu kita langsung aja minta kepada Kak Ninsi untuk membacakan hasil dari apa yang sudah dituliskan. Silakan Kak Ninsi. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nah, teman-teman, ini karena saya menggunakan handphone, jadi sedikit agak rancu kayaknya jawaban saya ini. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi pembelajaran ketika pembelajaran selesai. Saya menuliskan itu ketika pembelajaran selesai, saya merefleksikan bagaimana saya selama ini dalam menjalankan kegiatan pembelajaran PJOK. Kemudian caranya membuat catatan seperti yang pertama itu tipe refleksi apa yang harus saya gunakan. Kan kemarin kita sudah belajar ada beberapa dari Gibbs, kemudian dari satu lagi, kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan dari metode mengajar saya disertai dengan mungkin kelemahan-kelemahan dari aset-aset yang ada gitu ya, dan kekuatannya. Kemudian saya juga akan menuliskan bahwa apa yang harus saya lakukan lagi nanti. Jadi kekurangan-kekurangan itu terjadi perbaikan ya. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk lebih memusatkan lagi pembelajaran pada siswa. Itu yang saya lakukan, menuliskan apa lagi yang harus saya lakukan gitu. Kemudian yang kedua, apa perasaan saya ketika menuliskan adalah bahwa saya merasa bahwa selama ini banyak hal yang kurang dan merasa menjadi guru yang egois gitu ya, sebagai seorang guru olahraga. Yang muncul kemudian adalah setelah itu apa yang muncul? Ya, saya harus memperbaiki apa yang kurang, kemudian harus memacu diri saya untuk lebih peka, lebih kreatif, lebih terbuka akan apa yang harus saya lakukan terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Kemudian nomor 3, hal yang lebih baik setelah melakukan refleksi itu ya, yang pertama ya lebih semangat, kemudian lebih kreatif, lebih humble ke siswa, dan pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit sudah mulai ada perubahan ya, lebih terarah gitu. Lebih terarah dalam artian terstruktur gitu. Kemudian tantangan yang dihadapi ketika kita melakukan refleksi itu kan otomatis dalam benak kita itu kita punya sesuatu yang ideal gitu ya. Tapi ternyata ketika di lapangan itu yaitu tadi tantangannya tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dan pengetahuan yang sama. Artinya memang metode diferensiasi itu memang sangat perlu dikuasai, dan memang ternyata siswa itu kan always everything different antar person kan seperti itu. Kemudian ya harus lebih sabar, intinya harus lebih sabar dalam artian bahwa kita jadi guru olahraga itu tidak semua yang kita mau bisa terwujud, itu seperti itu.
Kemudian yang keempat ini, saya jujur mengatakan bahwa selama ini saya belum melakukan atau belum menerapkan penulisan refleksi yang berdasarkan rubrik itu, karena ini kan baru ya. Artinya saya belum. Itu pun saya masih ngambang sebenarnya dan agak-agak blow on sih sebenarnya. Seperti itu, tapi insya Allah nantilah inilah gunanya mungkin forum seperti ini, artinya kita lebih tahu gitu ya dari hal yang mungkin kita lakukan cuma tidak terpetakan seperti rubrik yang dimaksud gitu. Ya itu tadi kenapa hal itu ya, karena kurangnya pemahaman saya terhadap cara merefleksi menggunakan rubrik ya, seperti kalau ditanya. Jadi kalau dikasih poin ya mungkin rendah poinnya ya, artinya ya silahkan menilai. Yang jelas saya mengakui bahwa selama ini saya mengajar belum menerapkan rubrik penilaian refleksi berdasarkan rubrik itu gitu. Kemudian yang kelima, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus menulisnya lebih detail lagi, lebih spesifik, terprogram dan continue atau terus-menerus melakukan refleksi atas apa yang saya lakukan. Kemudian untuk membuatnya lebih baik lagi, lebih tajam dan lebih mendalam ya harus terus belajar, kemudian lebih memahami model-model refleksi yang ada dan memperbanyak diskusi, entah itu diskusinya melalui forum komunitas belajar, antar rekan kerja, dan mungkin dengan teman-teman atau narasumber yang berpengalaman. Itu mungkin yang nomor 5 ya. Kemudian yang keenam, apa yang saya bisa lakukan untuk memastikan bahwa saya adalah guru PJOK yang refleksi gitu ya. Saya harus lakukan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Artinya betul-betul mencoba memfokuskan lagi, kemudian membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang disertai dengan kreativitas di dalamnya, entah itu mungkin sambil bermain dan berkompetisi sambil menganalisa kelemahannya seperti itu. Kalau yang ditanya, yang membantu saya, ya, pasti rekan kerja yang serumpun, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang saya dengan Pak Said itu tanpa ini, kami itu sering berkolaborasi gitu ya. Ketika ada pembelajaran kita berkolaborasi sambil, oh ini harusnya tadi seperti itu. Cuman itu tadi, karena kita tidak, kekurangannya kita selama ini guru olahraga itu kan memang tidak sedetail guru mapel lain gitu ya. Selalu ada pelatihan, kita itu hanya, alhamdulillahnya di SMA kemarin saya sempat mengajukan itu dan mulai sedikit ada bayangan, ditambah dengan forum seperti ini, alhamdulillah gitu ya. Kemudian siswa-siswa yang kadang-kadang ada siswa yang sudah lebih menguasai pembelajaran yang diajarkan pada saat itu, atau katakanlah dia yang bisa jadi tutor sebaya, itu kadang kita berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik dan reflektif ya ke anak-anak atau teman-temannya. Itu mungkin dari saya, Bu Fasil dan teman-teman yang lain. Dan ini mudah-mudahan ini bisa direkam, jadi kerjaan saya tidak hilang. Ya, terima kasih Bu Ningsih. Jadi tadi apa yang sudah dipaparkan Bu Ningsih yang sangat menarik itu adalah di mana dengan melakukan refleksi ini dia mengetahui bahwa ternyata apa yang kurang dari dia ini bisa dia tingkatkan kembali dengan melakukan refleksi. Dia mengetahui, oh kekurangan dari diri saya itu seperti ini, dan berupaya untuk ditingkatkan lagi. Nah, inilah tujuan dari refleksi ya Bapak Ibu, di mana kita sebagai seorang guru dapat mengetahui kualitas kita itu sebenarnya apakah kualitas dari diri kita itu dalam mengimplementasikan pembelajaran ke peserta didik itu sesuai berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Apakah betul-betul mencapai ke peserta didik atau menurut kita sudah tercapai. Dengan melakukan refleksi ini, disinilah kita dapat mungkin bahasa lainnya introspeksi diri ya. Kita tahu diri bahwa oh ternyata saya kira ini sudah sampai, ternyata oh masih kurang. Selain dengan refleksi dengan berbagai macam model refleksi, bisa kita juga gunakan teman-teman yang ada di sekitar sekolah. Seperti apa yang dipaparkan tadi Kanis itu sudah sangat lengkap. Walaupun mungkin masih mengambang karena
sebenarnya semuanya ada di dalam modul. Jadi mungkin Kaningsi buka lagi modulnya. Di sana ada macam-macam model refleksi bisa diimplementasikan. Jadi biar lebih terarah model refleksi yang bisa digunakan. Apalagi Kaningsi ini sangat terampil ya. Jadi refleksi yang ada yang di dalam modul bisa kakak modifikasi berdasarkan kebutuhan kakak di sekolah. Baik, kita lanjut ke Pak Budi nih. Saya lihat tulisannya sangat menarik. Mungkin bisa menambah untuk menjadi inspirasi kita. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Fasil. Saya akan mencoba menjawab dari 6 pertanyaan yang slide yang diberikan tadi. Saya mulai dari yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Terkait pertanyaan itu adalah saya memulai menuliskan refleksi dengan apa yang terjadi selama sesi pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran saya sudah memulai refleksi di situ dan pada saat juga menerapkan strategi-strategi pembelajaran tertentu. Selain itu, apakah ada perbedaan dalam cara peserta didik berpartisipasi dalam mengikuti proses pembelajaran? Juga bisa melibatkan bagaimana peserta didik bereaksi terhadap pembelajaran. Apakah peserta didik tampak terlibat atau masih ada yang kebingungan pada saat menerima pembelajaran. Waktu yang terbaik yang dalam menulis refleksi adalah setelah sesi pembelajaran. Saat itu pengalaman dan observasi masih segar diingatan bagi seorang guru. Jadi bisa kita refleksi, apa yang terjadi, apakah ada kekuatan dan kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang perlu saya tulis adalah bagaimana reaksi dan keterlibatan peserta didik. Nah, itu tadi pertanyaannya, apakah ada rasa antusias atau masih ada yang kesulitan dalam menerima pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menuliskan refleksi? Jawaban di sini saya bisa sampaikan untuk pertanyaan kedua bahwa perasaan atau pikiran yang mungkin muncul adalah antusiasme atau rasa keinginan tahuan. Saya mungkin merasa bersemangat untuk mengeksplorasikan pengalaman pembelajaran dan melihat apa yang bisa dipelajari. Ada rasa ingin tahu tentang bagaimana cara memperbaiki atau memahami lebih dalam apa yang terjadi di kelas maupun di lapangan. Yang muncul di pikiran saya adalah saya memikirkan bagaimana sesi pengajaran berjalan dengan baik. Muncul pertanyaan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Apakah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan itu? Nah, itu muncul pertanyaan-pertanyaan di pikiran saya saat pembelajaran berlangsung. Kemudian pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangannya? Hal yang menjadi lebih baik adalah kesadaran diri yang lebih tajam. Seiring berjalannya waktu, kemampuan saya untuk mengevaluasi diri dan mengidentifikasi kekuatan serta area-area tertentu yang perlu diperbaiki mungkin sudah meningkat. Saya juga di sini lebih mudah mengenali momen-momen pembelajaran yang efektif dan yang membutuhkan perbaikan ke depannya. Tantangan yang masih saya hadapi adalah konsisten dalam menulis refleksi. Mohon maaf Bu Fasil ini ya kadang menulis kadang enggak karena biasanya ada kesibukan tertentu yang ada tugas tambahan di sekolah yang bisa menghambat untuk saya menulis secara rutin setiap pertemuan. Tantangan ini merupakan konsistensi saya dalam menulis refleksi secara berkala. Dengan menulis itu membutuhkan waktu dan energi sehingga
terkadang sulit untuk melakukan secara rutin kegiatan itu. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Tadi seiring dengan disampaikan Bu Ningsi bahwa rubrik di sini memang saya belum paham rubrik mengarah ke pembelajarannya atau secara umum, tapi tetap saya membuat di sini. Yaitu dengan membantu kemajuan pribadi. Rubrik ini membantu saya melihat kemajuan dari waktu ke waktu. Saya menggunakan rubrik ini dengan menilai refleksi yang sudah ditulis sebelumnya, melihat peningkatan dan dalam kedalaman analisis atau kejelasan penulisan. Nah, ini contoh rubrik yang saya buat. Ini masih secara umum, tapi kalau dikaitkan di pembelajaran itu kita fokus pada materi yang diajarkan. Saya ambil di sini secara umum, misalkan skor 1 sampai 4. Skor 4 misalkan refleksinya mampu menghubungkan pengalaman praktis dengan teori dan pendekatan yang sudah dipelajari. Misalnya berbasis kekuatan, aset dan kekuatan. Skor 2 dan 3, 2 sampai 3 ada beberapa hubungan dengan teori, namun tidak jelas atau tidak mendalami. Kemudian skor 1 tidak ada hubungan dengan teori. Kalau saya kaitkan dengan mata pelajaran, semisal memang ini dikaitkan dengan pelajaran, misalkan kita mengajarkan menendang bola, kita buat skor di situ 1 sampai 4, misalkan 4 kaki tumpunya bagus, kemudian ayunan tangannya bagus, perkenaan kakinya bagus, kemudian sasaran bagus. Kemudian skor 3 mungkin dari 4 kriteria tadi, misalkan kaki tumpu, kemudian ayunan kaki, sasaran, perkenaan kaki itu tinggal dikurang-kurangi. Misalkan ada 4 kriteria, kemudian ada 3, kemudian ada 2 dan ada hanya 1. Itu misalkan kita kaitkan dengan materi pembelajaran. Pertanyaan keempat, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Pertanyaan ini saya libatkan peserta didik dalam berefleksi. Setelah setiap sesi saya meminta umpan balik dari peserta didik, baik secara langsung melalui kuesioner yang saya buat. Bisa dengan online atau bisa dengan pertanyaan langsung secara lisan kepada peserta didik. Dengan menggunakan umpan balik ini sebagai bahan refleksi sehingga saya bisa lebih memahami kebutuhan dari peserta didik tersebut. Keterampilan yang menghubungkan teori dengan keterampilan yang saya butuhkan adalah yaitu menghubungkan teori dan praktek. Yaitu saya mampu mengaitkan pengalaman praktis dengan teori atau konsep pendidikan yang bisa membantu saya melihat konteks yang lebih besar dan relevansinya dengan praktek yang saya lakukan. Cara meningkatkannya adalah dengan membaca literasi pendidikan, baik buku-buku guru maupun buku siswa atau literasi yang lain yang bisa mencatat konsep yang lebih relevan. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantunya? Saya menjadikan refleksi sebagai bagian dari pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses refleksi peserta didik sendiri. Kemudian bisa mengajak peserta didik untuk merenungkan kembali bagaimana proses pembelajaran mereka sehingga dapat meningkatkan keterlibatannya atau hasil yang dia peroleh. Yang bisa membantu saya tuangkan di sini yaitu dengan tutor sebaya, rekan sejawat, yaitu bisa berbagi atau berdiskusi dalam FGD di MGMP. Kita saling berdiskusi dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Saya juga sependapat tadi Bu Ningsi apa yang disampaikan, karena saya selama ini saya juga menerapkan walaupun saya tidak tuangkan di sini, yaitu karena kemungkinan dalam satu kelas itu ada sudah 1 atau 2 sampai 5 orang peserta didik yang sudah paham praktek kegiatan yang kita akan lakukan. Itu kita bisa jadikan tutor sebaya menjadi rekan pengajar yang bisa mentransferkan ilmu kepada teman-teman yang lain.
Mungkin seperti itu pendapat saya dari pertanyaan 1 sampai 6, bisa menjadi bahan masukan dari teman-teman yang lain jika ada kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah sangat lengkap ya. Dan ini juga bisa kita terapkan di sekolah mana saja, entah itu kita sebagai guru TK, SD, dan SMP, dan SMA, dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan apakah apa yang sudah dilakukan, refleksi yang kita buat ini, apakah berpengaruh dengan apa yang sudah saya terapkan ke peserta didik. Entah itu perkembangannya atau mungkin apa yang harus dikurangi dari apa yang sudah diimplementasikan. Baik, kita dengar lagi dari TK. Oma masih ada? Sudah ada? Tadi dari Pak Budi SMP sudah saya dengar. Silakan Oma. Refleksi yang biasa Oma terapkan bersama peserta didiknya. Silakan. Saya bantu di nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti. Ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis. Selama saya mengikuti kegiatan desiminasi PKG PJOK ini, banyak hal yang membuat saya semakin memahami tentang bagaimana pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian pembelajaran PJOK di TK tempat saya bekerja ya, yang mana kita sebagai guru harus membuat refleksi pada kegiatan tersebut agar dapat memudahkan kita sebagai guru untuk melaksanakan kegiatan PJOK yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Menulis refleksi bisa dilakukan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pembelajaran PJOK. Bentar. Yang ditulis tentang hal-hal apa saja yang akan dicapai dari kegiatan PJOK tersebut dan hal-hal apa yang sekiranya sulit dilakukan oleh para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PJOK tersebut. Terus, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Perasaan saya saat menulis refleksi tentu saja sangat menyenangkan karena saya akan mengetahui sejauh mana saya sebagai guru dapat memberikan pembelajaran PJOK tersebut dan dapat terima dan oleh peserta didik kita dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para peserta didik kita. Dan saya pun akan mengetahui kesulitan yang dialami oleh para peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Saya selama kegiatan pembelajaran tadi ya tunggu dulu menyambung yang tadi tuh jadi saya pun akan mengetahui kesulitan yang dialami oleh para peserta didik para peserta didik saya
selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yang mana nanti ke depannya akan menjadi satu catatan bagi diri saya untuk memperbaiki kegiatan PJOK tersebut. Pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan. Menurut saya dengan melakukan refleksi, kita sebagai guru akan gimana sih Oma menulisnya ini tadi. Jadi dengan melakukan refleksi, kita sebagai guru akan melakukannya saat proses pembelajaran dan memahami apa yang harus dilakukan setelah selesainya proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang menjadi tantangan antara lain perspektif, yang mana guru mungkin kesulitan melihat pengajaran mereka dari sudut pandang alternatif. Itu sebentar saya jabarkan sedikit. Jadi artinya itu dari sudut kita sebagai guru mungkin percaya bahwa mereka menyampaikan pelajaran kepada siswa yang terlibat. Namun dari sudut pandang siswa atau yang lain, mereka mungkin tidak terlibat atau kesulitan memahami materi pelajaran. Jadi kegagalan menggunakan berbagai perspektif dapat membatasi kemampuan guru memperoleh wawasan baru dalam praktek mengajar mereka di lapangan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dari para peserta didik tersebut saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan. Kemudian, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi, selama saya mengikuti pembelajaran desiminasi ini, jadi saya berusaha mencoba menggunakan rubrik refleksi dengan rubrik framework. Contohnya bagaimana proses pembelajaran kita tadi, itu contoh pertanyaan dari refleksi menggunakan rubrik framework. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara menggunakan rubrik yang ada, itu tadi sudah saya contohkan. Contohnya tadi bagaimana proses pembelajaran kita tadi, itu penulisan rubriknya. Kemudian salah satu lagi contohnya adalah apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya. Di sini Oma menjawabnya dengan memahami kelebihan dan kekurangan dan hambatan apa yang akan kita alami di setiap pembelajaran pada peserta didik. Kemudian dengan adanya keterbukaan, artinya kemampuan melihat sesuatu sebagaimana adanya. Misalnya pembelajaran ini nantinya akan bermanfaatkah? Seperti itu salah satunya. Kemudian jawaban yang lainnya adalah dengan observasi, artinya kemampuan mengamati diri sendiri dan keterampilan ini sangat membantu untuk merefleksi diri kita sendiri. Lanjut. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Oma di sini menjawabnya, harus dapat memahami materi pembelajaran PJOK.
Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Harus dapat memahami materi pembelajaran PJOK itu sendiri, kemudian juga harus memiliki kesabaran, harus mampu berkomunikasi, dan juga mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dan kemudian dengan bekerja sama siapa yang bisa membantu saya, antara lain dengan bekerja sama dengan komunitas belajar profesional yang mungkin akan membantu saya sebagai guru PJOK, terutama saya sebagai guru TK, untuk menerapkan pembelajaran PJOK di sekolah TK. Demikian Ibu Fasil. Ya, terima kasih Oma pemaparannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah berbagi refleksi, di mana refleksi ini sangat penting ya kita terapkan, karena dengan melakukan refleksi ini kita bisa dapat mengukur diri kita sendiri, karena belum tentu apa yang kita sajikan menurut kita itu sudah mencukupi kebutuhan peserta didik, tapi ternyata ada beberapa peserta didik yang belum bisa mencapai apa yang kita targetkan. Nah, dengan melakukan refleksi ini, kita dapat menilai dari sudut-sudut mana apa yang kurang dan apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah berbagi refleksi. Sebentar. Nah, baiklah Bapak Ibu, pada hari ini, pada sesi kita hari ini, di mana Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, yaitu bagaimana implementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi, ada berbagai macam model refleksi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan, tinggal bagaimana kita memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, sudah habis. Oke, Bapak Ibu. Akhirnya sudah lebih ya, bahkan lebih. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah melakukan refleksi. Saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa tugas-tugas di LMS silahkan dikerjakan, karena di LMS itu ada due-date-nya. Ya, Bapak Ibu. Iya, mohon maaf juga nih Bu Fasil. Kemarin saya nggak melihat tanggal di LMS, jadi ada satu tugas yang terlewat, harusnya jam 12 malam kemarin malam itu saya kerjakan pagi, mohon maaf ya. Ya, dikerjakan aja ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya matikan dulu rekornya. Saya matikan dulu rekamannya.